dah. Berjorak-jorak tolak. Berjorak wah ni. Tolong apa? Tolong saya nyebo-nyebo wah di senggita. Denara kena tolong. Anti mam ja berjorak dingkanggu. Ya kena layar fus. Popom bi saya datang kata-kata sak jorok, kalimat-kalimat sak datangkan syahwat, apalagi memandang pandangan syahwat. Ia kena rakyat pus niki. Tahan. Nah, lamun demasi niki ja. Dek mana terima walaupun sah puasa. Nah niki. Pakaian endah. Niki. Ina-ina nu kan. Jaga pakaian. Tutup aurat, dendek lapis. Nah, niki lapis awak, lain lapis aurat de tutup aurat. Nggih. Lamun lapis aurat sekedar ndek senggitan kulit masih senggitan lengkukan awak. Sajulu jembok, samuri jembok, setengah kewat seenak. Ina-ina masih ni menjadi ABG. Pakaian nabi lagi kelambinya dendek kena du kelambinya jadi ina kemben senggita no selapu lengkukan awak berarti deman terima puasa niki sing ini syarat niki layar fus nggih la yaskhab dendek girang nyurak kili Islam ile bulan puasa. Dendek kira nyurak-nyuraknya kata puasa. Nyurak pokok nyurak wah. Blek-blek suara niki. Niki ye sebab den bau sampai jog desida Allah puasa pelunggum dia. Jaga. Yang pun sengan kembe para jamaah puasa niki ye belik lalu manfaat. Ia belik lalu faedah. Sampun tuwi waktu riwayatan sebuah hadis qudsi Sidani Al-Mukarram mungkin sering tersampaian hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaqulullahu ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi. Ia manik desi Allah. Puasa seno untukku, aku ya balas. Nabi kena puasa untuk Allah, aku ya balas. Berbeda pendapat para ulama mentafsirkan, mentakwilkan hadis niki. Imam Abu Yainah mentafsirkan hadis niki wa ana ajzibi. Sayang aku ya balas puasa semua. Jari selapu kezaliman sama tegawe di dunia niki iyan bait iyan grogot ibadah era ini jelu kiamat. Dengan sawah begibah, dengan sawah zalimi, dengan digirang sakit atin batur, girang bait apa-apa batur. Kan yang tertebus selama ile jero kiamat. Mungkin sekali gibah akan mengambil mungkin 100 rakaat sembahyang. Wat bait apa-apa dengan yang hapus selapu sedekah. Dia mau selapu tegrogot. Pahala sehingga dinarak masih sisa. Pahala. Kembin yulek lalu entat zalimi dengan yulek lalu entat umpat dengan yulek lalu entat fitnah batur yulek lalu entat bait apa-apa batur. Jadi pahala niki bis cuma enggak andek nak bau terbaik pahala puasa doang. Saya ngambil puasa niki ndek bentuk pepak pahala. Malik. Jadi puasa niki dia narak bentuk pahala niki. Saya ngan tersimpan le di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tersimpan. Yang pun dia bau
Den bau terbaik pahala puasa isi gi ande makin wahbih pahala. Lagu enggaan masih. Entat sawah zalimi dengan. Wat gibah, wat baitna. Lagu pahala selain wahbih doa. Dia narak malik kecuali pahala puasa masih. Pahala puasa dan bau ya terbaik. Dan bau ya terbaik isi. Akhir Allah Subhanahu wa taala ya tegal pahala puasa pelunggu lagu masih sekali akhir terhapus selapu kezaliman iki isi gara-gara puasa pelunggu tiang niki. Jadi bau gibah niki bau napiara niki terhapus dosa-dosa gibah atau wat bait mungkin arak dengan senggaan pulun bait apa-apa batur molah waharagi dengan lelah ni amak molah dengan den wah tedam enggan perlu ngawis molah buka jebak batur aniki dene bau terima dene bau niki tetapus sidi Allah pail cara mungkin jari pirus jari dosa niki jangan dapwa niki tetap dene bau telang niki dene bau telang. Nah, jari yang tergerogot selapu kebagusan ibadah-ibadah sehingga enggan puasa doang yang dek bau sengan puasa niki ndek bentuk pahala ndek berbentuk pahala. Yang berembeh jaga model niki Allah yang tegal sehingga nah dengan berkat puasa niki selapu kelengian kezaliman niki terhapus gara-gara puasa pelunggum tiang niki. Lagu puasa sak embi. Puasa sak berembi. Ya saya terima. Ya bau hapus selapu kezaliman sak watagal niki. Aniki. Puasa sak berembi. Puasa sak terima. Embi puasa sak terima. Puasa sak model baru niki. La yarfus wa la yaskhab. Puasa sak selaman puasa jaga diriin elek denden sampai berkata yang kotor-kotor. Denden baik mengumbar syahwat. Nia denden pinak dengan bersyahwat. Dengan endah denden pita syahwat. Aniki. Kan kanak bajang mangkin niki puasa jauh ni. Lagu ya Allah. Nggih. Wah sore mulai jalan-jalan nongkrong elek bu. Sar dengan elek bu. Selapu potongan dengan bising kita pengot jilbab dengan badek ti wan besi ya kan semama berarti lapah ron dengan onden wah nyaur besuh ronan ti jen den puasa hati tekerantik doang selapu tekerantik arak ja dengan besepan ron sediah nunduk. Jadi puasa sak terima sida Allah. Nah ingat mara baru ni jadi ndek selapu puasa dengan terima sida Allah. Lamun sak sah rata-rata sah puasa lagu sak terima jangan ndek selapu. Yang pun jaga linggim sari jaga aurat. Nggih. Jaga aurat. Jaga perentang, jaga kentok, jaga biwi, selapu terjaga. Ada yang saya terima, denden sekadar sah dari segi hukum saja. Sehingga belik gati faedah, belik gati fungsin searang puasa niki. Niki. Wala yashat, nah dende berkelakuan sak melebihi elek bulan puasa. Ya melebihi berembi. Niki. Kejeloja puasa ke malam jak enggan puruk main kerambol. Dia terima puasa ni. Sah anja. Gugur jak kewajiban. Lagu mbeh gitu bak sampah jaga lente keteh sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ambil bajang-bajang sanggeng ni. Biar remaja-remaja. Melin terima puasa nah milih sekitar kan buruk den sanggeng
rata-rata mangki. Pokok sampean nggih, wajib sampean ni kan. Adeng dinara tanggungan tera ele jelo kiamat. Do tahu hukum mangkam de sampean. Yang senang jaga, merit jaga ana bari ummin. Pokok dinara hal dek kami le boyak popularitas yang teparan tidak keras penyampaian terserah jaga. Yang penting saya sudah lepas kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak tahu hukum marak meni wa tak sampean. Deh, para jamaah. Nah, dari niki. Ada yang saya terima iyo kriteria puasa-puasa saya terima. Dendek berlebih-lebihan. Seharus sang yeluwe jaga puasa niki ye bolong-bolong atau ye lemah atau ye berembi jaga. Seharus ibadah-ibadah sunat malam niki ye jadi tembel puasa kekurangan puasa niki. Darak binan marak sembahyang fardu tetembel isi qabliyah, isi ba'diyah. Ba'diyah niki fungsi sembahyang sunat ba'diyah fungsi yang tembel, yang tampal ruan kekurangan sembahyang fardu. Sang kurang khusyuk, sang kurang aniki bacaan, sandi ya batalan sembahyang dan sebagainya. Maka dengan ba'diyah fungsinya adalah untuk menutup, menampal, tempel, tampal sak bolong-bolong, sak kurang-kurang lek sembahyang fardu. Nah, jari amaliyah sunnah selama kejelupkah, kemalamkah, ia jari pesempurna. Ia sinak siri terima ibadah puasa yang perlu sami niki. Yang pun perlu amalan sunnah. Perlu ibadah sunnah. Nah niki. Baca Quran kah, bersedekah kah, dengan berbuka kah, nafi endah. Witir, tarawih, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, terus kebagusan demi kebagusan. Ia peluin ada yang siri sempurna ibadah puasa niki. Dendek cukupang isi sekedar puasa doang. Nah niki. Dendek ada sebenar-benar bulan puasa niki yang bakar yang pun tawaran arah Ramadan niki Ramadan aniki barak api sangat panas mampu bengkotong selapu sampai selapu jadi kelepuk si panas. Lamun laile Arab niki dengan lamun sebut Ramadan ndek napi ingat puasa Ramadan mun ingat dosa-dosa niki terbakar tertunuk isi bulan isi Ramadan niki tertunuk ya jadi ya ibaratan Ramadan mangkin niki ya tahun ya tunuk dosa-dosa kelengian sawah liwat niki tunuk orientasi ibadah Ramadan niki orientasi ibadah ada sesugul Ramadan niki ulah para jamaah ulah lamun ya milih genti awak genti genti kulit niki puasa dulu ndek mangan ndek ngenam mukso ni dengan niki ulah niki lamun bahasa Jawa lamun ya genti kulit mukso palang ndek mangan ndek ngenam yang pun lamun dengan dek mangan dek ngenam panas awak sila apa lamun lapah panas awak panas. Nah sebab panas awak niki yang pun berkelupas yang pun lekat kulit ulah niki yang pun terjadi kelopos harus puasa dulu. Puasa lekat kulit sehingga lemen sugul kulit sak baru indah jadi kulit ulah. Ia proses niki harus berpanas, harus terbakar. Nah, tiang pelungum sami lamut milih indah.
Ya terjari yang puasa niki tak sedut kelengnya-lengnya. Ibarat analah muntah ibaratan pelumum zami sendek tamunya ketamu Ramadan mara olat. Kita ibaratan diri olat lah. Saran olat niki kan menjijikkan. Saya ndek dengan takut si olat sebut doang kenyering tinggi. Si luwe dosa tadi. Allah jijik terhadap diri kita. Manusia menjauh dari yang pelumum zami. Si luwe dosa. Sila ayat terjadi yang Ramadan niki adalah orientasi ibadah. Aniki darabinan mara ewok-ewok, kupu-kupu. Apa asal kupu-kupu? Olat. Jadi olat niki mengadakan mukso. Mengklomas di si olat niki beberapa hari. Aniki kan? Istilahnya yang pendepan adalah kepompong ini tebaran kan? Jadi mengklomas di ini si daun-daun kan? Olat. Aniki pira jelo ya mukso di situ. Ndek mangan, ndek ngenam, ndek mangan, ndek ngenam. Selung-selung olat begitu menjijikkan. Selapu dengan saran olat mbing genit mbing. Akhir olat sak menu tekenyeringan sugul jadi kupu-kupu indah. Ewok-ewok. Arak dengan dek deman seri ewok-ewok. Semua mata terperanjat melihat keindahan kupu-kupu. Padahal asal Nabi olat. Olat ni kita proses terjadi pembakaran diri. Tidak makan, tidak minum sehingga tidak mati ulat itu. Cuman tubuhnya terbakar sehingga mengeluarkan sayap yang indah. Nah, pelungkum sami yang datang Ramadan marah olat lah. Luwek dosa, solas bulan berdosa. Selalu dosa warga. Makin niki orientasi ibadah. Selama Ramadan sebulan sila yat peluik yat pesempurna ya, puasa yat pesempurna puasa ibadah aniki sehingga pelunggum tiang sukul di Ramadan menjadi kupu-kupu yang indahnya selapu pertama ada satadaman sida-sida Allah Subhanahu wa taala lamun le pada manusia je pada doang orang-orang potongan Denara ya berubah rua kan. Cuma badai je siri bagus runawan nanti tu sugul-sugul kan puruk ngerap. Siri meneh ruan nggih. Siri meneh ruan kira-kira puasa. Sama koan sekedi arah ruan langsing. Arah ruan langsing sekedi kan. Nah. Ya mai. Lagu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pelung sami indah. Aranja dengan watak tersedut dosa-dosa sida-sida Allah. Wirid-wirid, zikir-zikir, tafakkur, tadabbur, bacaan Quran. Nah niki adalah untuk membakar isin tersedut awak niki. Nah, jadi aden marap niki. Aden marap niki. Ramadan aniki adet sembihin. Ndek napi enggaan ya to enggaan tau ya ibadah kejelun doang. Kemalam nendah kan maliki. Bahkan lamun kejelu ja enggaan tante muliang si puasa niki doang. Lagu lamun malam tetap lebih mulia malamnya. Lebih-lebih malik malam Lailatul Qadar. Lebih-lebih malam Lailatul Qadar. Aniki. Yang pun lamun malam Ramadan itu lebih mulia daripada siangnya. Denden kejeloja puasa ke malam ja lebih-lebih helek bulan puasa entar terjauh gawe. Ya tolong petrek endek bulan puasa endek lalu beli pancing lo mancing. Kan dia kena dengar. Endek bulan puasa endek beli dum, endek beli remi, endek beli kerambol. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah murka niki ja. Allah sili.
Ramadan. Beda kelalian telik Ramadan dan kelalian telik bulan. Beda dosa sama tergawe elek dalam bulan suci Ramadan dan dua bulan suci Ramadan. Beda dosa dengan lek tanah haram dan luar tanah haram. Lamun luar tanah haram sekali gawe dosa ya sekep dosa. Lamun lek dalam tanah haram sekali gawe dosa pada kena berdosa 100,000 kali dosa. Sak terlipat ganda amal. Sekali dengan baju lek tanah haram pada dengan baju 100,000 kali. Apakah lek tanah haram denarak dengan gawe emparan lek tamu tanah haram selaku atin dan maratin malaikat? Itu paling belik-belik iblis senatu rajin. Apakah demi tamu Ramadan muat aman elek paling belik nafsu demikian. Jadi menurut anda apakah pada kebelik dosa dengan dosa di luar masjid di dalam masjid? Oh beda. Lah mulai dalam masjid tenggawe dengan maksiat dosa lipat kali dosa ketimbang gawe dosa di luar. Ni bajang-bajang. Tadarusan lagu barai tu emper-emperan masjid jak lain porok pada bajang. Bajang doa bahasa memang iya. Satu aja kan dinarak insyaallah. Lagu narak ngaji sa bajang-bajang. Jadi dendet anggap ibadah seno elek kejelu doa. Oh malam lebih-lebih. Malam lebih-lebih. Mu andin, mu pas ketepuk tahun main kerambol malam Lailatul Qadar. Kan pada kena main kerambol balu 4 tahun. Emparan demen adang ni pun dang guru Edi. Iya saya peja. Assalamualaikum. Salam. Gini nasa. Baru datang Pertamina nih gele. Ya Allah, wahai nasar niki. Dia agak nyonya tak tunjuk bukan baru di tahun dia mati burun diberi apa. Nggih sila. Assalamualaikum. Yang burun. Belain baru. Nggih. Jadi ada tuikan hakikat Lailatul Qadar atau hakikat malam-malam mulia. Ndek Nabi ia terlipat gandaan malam Lailatul Qadar niki adalah kebaikan doang deh. Kelengan pada baru niki, rentetan niki tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, terus masjid terus sama pada papa. Lalu nak dengan gawe, lalu maling malam Lailatul Qadar pada kena maling 1000 bulan, balu 10 tahun. Kan niki. Yang pun jaga malam ni perlu jaga. Saya kejelu je tedam wah. Atau ande mande bau jaga ke malam, tedam hingga maghrib sampai subuh. Lagu ndek Ramadan, ndek ngotok-ngotok sampai subuh. Niki jauh. Selet jarin yen berombok murken desida Allah jaring kan. Ampur ni. Wiwi je terbasur ke mungkin je terbahas. Enggih. Den termanja saniki si batur-batur bajang ya. Lagu terserah kan. Perlu tegas, harus tegas. Kan? Den. Nah jari hakikat Lailatul Qadar niki marah meniki. Dia tahu mbeh jaga terhasia sida-sida Allah. Yang pun terhasia, adin sak dendek dengar remehan. Adin sak benar, yang pun terhasia, adin sak dengar benar-benar, benar-benar menjaga Ramadan niki ya tujuan.
Ada yang sadende enteng Ramadan. Ada yang benar-benar jaga Ramadan niki dia tahu. Sehingga rata-rata ulama para aulia Allah niki arak sabakan bedait ele awal Ramadan. Dia napi tanggal 17 ciwalikur dia. Bahkan arak bedait ele awal Ramadan. Dia tahu deh jaga tahun niki. Lagu kebiasaan. Lakukan lamun tuah ile malam pertama sampai malam terakhir. Terus di rupang Ramadan kan berarti wah betait kan cie. Lailatul Qadar nih. Pasti bedait kan cie Lailatul Qadar. Lamun ile awal Ramadan sampai akhir ibadah. Niki. Napi ja sandek tahu baca Quran. Anden dem semal terbaca mesa-mesa. Dem semal terdengar unem baca Quran, bermain baca Quran lawes-lawes. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dem semal. Alhamdulillah. Mesa-mesa. Hah? Ya, lah mendengar dia ngaji aja udah terlombok masih lawes. Lebek. Lamun dek tahu ngaji ngendang. Ni ngaji dek ngendang dek demen. Bedengah den demen. Apa yang demen meno? Emparan dek ye Quran Ramadan iki ye aran syiar. Ia tan syiar Quran le Ramadan. Mu ye to te ande demen dengah kan de ye kentok bermasalah haran niki. Nggih. Kentok bermasalah. Nah, jadi yat irupang Ramadan niki napi juga. Nah, ande le drike tan sugeres ibadah. Nembo ibadah, tegawe masjid ibadah apa aja sila. Nah, jadi lamun terlewati niki mupas malam Lailatul Qadar berarti pelunggum sami wasampun ibadah. Lagu minimal aniki intan tegawe minimal dengan niki wa irupang malam Lailatul Qadar. Minimal dengan niki wanta irupang malam Lailatul Qadar niki sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, det sembahyang subuh berjamaah. Nah niki enggak lagu dendek untuk sesalah lain. Mutedam terus. Dendek lomoye, dendek lalu tokol-tokol begibah ham laun. No kan? Dinara. Nah, mutedam termasuk dengan niki menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dendek untuk si pegawaian salah. Nah, jadi malam Ramadan itu lebih mulia daripada siangnya. Lamun kejelung enggak kemuliaan sekek puasa doh. Lagu malam jak selapu ara, tarawih ara, tahajud ara, witir ara, malam Lailatul Qadar selapu ara. Nah, jadi rugi gati dengan kejar kejelon doang lagu ke malam dek kejar. Nah, orang marah niki berjemaah aniki eta berusaha ya, sompong masih karing mentengen niki sila yat bernawaitu makin dalam angin et bernawaitu mudah-mudahan sak terima Ramadan sangat belik manfaat baun ya hapusang selapu kezaliman sawat tegawe selapu pahala niki aniki bih tegrogon bi tebait isi kezaliman tas ngumpat tas lapu niki lagu lamun puasa janden bau tebait kembe di genggaman Allah SWT dalam pemeliharaan Allah SWT ada yang sande sede puasa aran selapuan teguguran sawang mitnah gugur sawan bait apa-apa batur gugur selapu teguguran gara-gara puasa sak terima den puasa sak sah aniki terjaga ucapan, terjaga pandangan, terjaga aurat,
jaga ucapan, dendek sampai arah ucapan-ucapan yang menimbulkan syahwat. Tinggi, dendek arah ucapan-ucapan menimbulkan syahwat. Pakaian-pakaian menimbulkan syahwat. Cara-cara menimbulkan syahwat. Pandangan-pandangan yang mendatangkan syahwat. Buya TV, zina mata dan sebagainya. Wasaumu junnatun, manik baginda Rasulullah sambungan hadis niki, saran puasa niki ada sebagai junnah, sebagai perisai benteng. Perisai pelungum sami, benteng pelungum sami, ya jaga pelungum sami ili api neraka. Endah saran puasa niki, ya jaga dan pelungum sami ili selaku maksiat. Yang pula dengan puasa selapu kebaikan-kebaikan ya datang. Lamun dengan sekek mutegawe ibadah, lagu kebaikan-kebaikan salain bidatang sebab puasa. Lamun te puasa dia tegiran ngeraos, lapah dengan. Lamun te puasa dia tegirang sugul, lapah. Lagu lamun dengan sak tetu gawe puasa. Arak yang pun maratur tiasa sampun liwat, ada tetu puasa, ada lapah kurang bagus. Lamun puasa niki dek lapah kurang bagus. Emparan dia sa bagus niki, ya alhamdulillah dek kuah lapah puasa tahun sama nani. Den bagus niki. Puasa sa bagus niki ada tetu lapah. Nah, lamun tuah lapah ngaraos den narak balung. Sogol det balik. Lalu aneh ya tegawe maksiat apa kena ke puasa lampu ya gawe dosa. Ya ucap batur apa kena puasa. Nah, ande dia aneh ande dia tebing gedak si dengar apa jangan terkena harus tahan. Ya kena junnah. Jadi aku ni kan yang ke puasa nani lamun kia sili. Lamun kak ngelawan, apa kena kuasa? Kan aku yang ke kuasa. Ana shaim. Ya kena niki. Dalam mangan ke. Lamun arah dengan ya benta gedak. Mungkin lalut makan salantan batur. No kan? Salantan. Mungkin bakat kentok, bakat muan terjaga. Isi pelembah lek muri. Tak. Naniat sili. Nya ke kuasa. Apa kena kuasa? Ya sili. Kan malam niki. Jadi lamun dengan puasa niki selapu kelengian niki bau sita andak. Lamun dengan puasa selapu kebaikan-kebaikan bih datang, bih begrobos datang. Nyaur anti imsak akhir sabiaset nahajud 2 rakaat terumbu jari. Anti berbuka kesekat. Nah, akhir mana-mana berdoa, mana-mana tawir, mana-mana zikir, jari selaku kebaikan-kebaikan aniki datang sebab perantara saran puasa. Yang pendapat puasa adalah junnah, perisai benteng selapu. Ya jari magnet selapu kebagusan-kebagusan. Alhamdulillah ya dan al mukarram nggih sampun rawuh, sampun hadir aniki. Ya lanjutan pengajian kajian Ramadan semakinan niki ya, dan Al Mukarram Bapak Kepala Guru Haji Hadi Usman. Beliau ada kesibukan sehingga agak terlambat datang. Ya biasalah dua sebini anja, dua merumah julukan. Waalaikumsalam. Kita langsung pengajian hari ke-16 yang akan disampaikan oleh Akhir Al-Aziz Al-Mukarram Bapak Bangul Haji Hadi Usman. Kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim.
bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa ahfaz wa ayyidna nahdlatal watan bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-muhtaram kanda ya belian beliau sengakan beliau nggih. Walaupun tiang terkesan walas kakak kelas lemah, kakak kelas seleh madrasah as-salatiyah gitu. Dan kakak kelas yang lain lebih-lebih dalam hal gitu. Ya, kedekatan dengan sekuase, kedekatan kance Bapak Maulana, kedekatan kance umuna gitu. Dan kedekatan sama yang lain. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau tetap dianugerahi yang terbaik oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya seluruh kaum muslimin shaimin hari ke-16 ke Hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan sampai akhir. Pak Bega kemacak nih kita. Pak Bega Julidap. Dan ini malah dengan tai gunung. Nentunan makin tinggi. Belalah hatai katuntun. Jangan sekali kita gunung Rinjani sekitar tahun 2002 Nah ternyata tayak nyanteralah, ternyata pas tulak nyanteralah malik medait sepotau kemaranaran bukit penyesalan dan betul-betul arang menyesal gitu. Lagu insyaallah mutara nasib malik melet tayak gunung. Itu perumpamaan bahwa ngentunan makin bulan Ramadan masih cukup beresiko gitu. Ya, lebih dengan alahan. Tapi kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dengan barokah kita terus baik menjadi imam membaca inna anzalna maupun menjadi makmum mendengarkan inna anzalna gitu. Tapi kira-kira hikmah pas malam 16 niki balik ayat istilah nggih. Ya, inna anzalna alha inna anzalna wal asri. Maka sudah barang tentu ini sebagai tradisi pengadik-adik dari zaman dahulu kala. Sebagai simpena, sebagai tapa ulang. Semoga dengan kita membaca surat Al-Qadar dan juga sebagai makmum mendengarkan surat Al-Qadar berkali-kali dengan rojak harapan kita semoga dianugerahi fadilah kelebihan malam Lailatul Qadar. Sama seperti ketika kita setiap tasyahud, setiap tahiyat yang diiringi dengan salam, maka sesungguhnya kita dianjurkan untuk membaca salat Ibrahimiyah
bukan hanya sekedar sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi sampai fil alamin innaka hamidum. Ya, sebagai apa ini kira-kira hikmahnya? Kenapa setiap sholat fardu, tasyahud akhir, setiap sholat sunat yang diiringi salam, sunat hayat hukumnya membaca salawat Ibrahimiyah sampai tuntas. Coba bareng-bareng, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam salawat ini menyebut nama-nama manusia ciptaan Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW sebagai ranking 1 Nabi Rasul seluruhnya. Bahkan ranking 1 para Nabi Rasul ulul azmi. Ranking 2 Nabi Ibrahim alaihissalam. Ranking 1 dan 2 ini juara 1 dan runner up-nya langsung kita sebut. Maka ketika kita mendoakan kesejahteraan dan kebarokahan kepada beliau berdua, sesungguhnya tahsilul hasil niki. Beliau berdua sudah sejahtera, beliau berdua sudah barokah, sudah diberkahi. Tapi apa kira-kira hikmahnya kenapa kita membaca ini berkali-kali setiap sholat? Ya, supaya kita dianugerahi keluarga seperti keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Belum sami berembe baca apa ndak sampai tutup terawih. Aku terawih niki 2, baca 4, baca mau 6, baca sampai tutup nggih. Mudah-mudahan bisa kita istiqomah. Berarti sekali terawih 20 kali baca selawat kira 10 kali Ibrahim. Iman Malik witir 1 baca sampai tutup. Serakaat baca sampai tutup fil alamin, berarti 12 kali. Rombok isya sekali 3 olah. Rombok qabliyah ba'diyah 15 la ilaha illallah. Nah, ndik sugul lembak niki. Ndik sampai sugul usah, ndik sugul daur nggih. Sambil tokol-tokol baca selawat. Nah, niki masa kita akan kalah sama orang-orang sana gitu. Alhamdulillah. Lamun elek temboro informasinya nggih. Balu jam sembahyang isya sampai witir niki. Elek setengah balu sampai setengah 4. Balu jam. Telung dah sejus jari ayat bilang malam. Muntia ajak wadik bani rapat-rapat di bani dah. Dalam arti bahwa ditahan gitu. Tapi biarlah mereka yang mampu, alhamdulillah nggih. Lagu itu mana-mana dawab alha iman wal asri lagu 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia sekali lalu, 2 kali lalu. Subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Tak tahu mungkin di sini 5 kali, 7 kali. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwa sekali setahun tarawih ini nah, ini yang selalu kita harapkan kehadiran setiap waktu. Oleh karena itu, salawat Ibrahimiyah adalah salawat nomor 1 terbaik. Karena ini adalah karya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana segala sesuatu yang diciptakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih baik daripada yang dibuat Nabi Rasul yang lain. Apalagi umat-umat. Demikian juga kalau kita kias dengan hal-hal yang lain, apa yang dibuat oleh Maulana Syekh tentu jauh lebih hebat daripada yang kita buat. Lebih kira-kira solahan pemiak Maulana Syekh atau pemiak itu lain baik. Peletakan batu pertama Maulana Syekh gading beliau daripada iman-iman itu ni kisah macam mendoa. Din kerwa, din nara, din bawa yang tengku nganggur milik jauh. Terbakar padahal dia masak lalu nyambut dengan atau pelento. Nah, tapi
Kalau Maulana Syekh tentunya suci, bersih, dan terjaga dari hal-hal yang sia-sia. Para hadirin kaum muslimin hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sampai tahun ini kita semua dapat berkhidmat tawajuh kepadanya, ya. Bahwa para nabi rasul ketika dianugerahi tugas menjadi nabi dan rasul selalu ada doa-doa yang sangat hebat. Apa contohnya? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibuang, dilempar ke api yang sangat bergejolak, bergunung, berbukit-bukit, tidak sekedar api-api unggun lintuk lewas, tapi berminggu-minggu, ya, anak buah Namrud mencari kayu bakar untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berada di atas udara, maka beliau mengucapkan apa jemaah? Hasbi Allah. Langsung Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu berkat kalimat hasbi. Dan ini termasuk satu di antara 3 amalan yang pasti diterima Allah. Walaupun tidak khusyuk hati ini, walaupun jauh mungkin hati ini dari mengingat Allah. Yang pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Pelunggu sami kalau baca Al-Qur'an, pelunggu cium dulu atau langsung demak-demak si mestoek langsung baca. Akaballah, pelunggu mendem kalau ulu cium. Berarti kangenan jok bayi kanje Quran. Namun bayi ya langsung dimin terima langsung zero. Bi kangenan jok anak bayi atau Quran jadi jemaah. Quran. Aku pira kali tegal Quran bilang jelu. Di tahun kali si kerang atau sejarah. Hebat. Bulan puasa doang ampun. Mantap, hebat. Menara burung dia nama kakak. Alhamdulillah, setiap kita menyentuh Al-Quran, suci dari hadas kecil dan besar, selalu kita Al-Quran taruh di kepala, kita peluk, kita cium, itu cinta pertama, itu pelukan pertama dan pandangan pertama. Itu adab supaya Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita yang membacanya. Ini tradisi dari dulu. Dengan tawat aja, serok julu Quran bahasa dengan tawat dengan lingsir lagi serok. Aku makin sebaru imestoy sindem Al-Quran. Imestoy kemudian langsung boleh lerehan langsung baca. Baris terakhir doang buat serok. Memang sih bagus di akhir, tapi alangkah baiknya depan belakang kita mencium Al-Quran. Kemudian yang kedua, adab kepada Al-Quran, tolong jangan dibalik belah menggunakan bantuan air liur. Colet. Tunggu kalau baca Quran pakai napi. Arah khusus kadut atau elor. Allah. Sekat tadi. Ada enggak apa-apa. Selo-selo. Quran masih awal Ramadan senge terkirimat si depak lagu demin selesai bulan Ramadan lain nambu pedis pirelor dengan bederes sile Quran kita pelungu doang makin tercolet erung seelor berembi langsung menghindar, apalagi makin wah bian ini kijak waduh parah gadi la khalufu fami shaim atyabu min rihil miski, lagu dawak hiburan dari Nabi super riwayat ya. Bahwa bau mulut orang yang sedang puasa akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harum yang sangat semerbak mengalahkan
Lagu Dede sengaja-ngaja, bau batu. Enggak. Hati pas sembahyang mungkin agak mengganggu, nah pas batur puasa terima ikhlas gitu. Dan dia kena nyesel gitu kan. Pada ambu. Itu yang kedua, adab kepada Al-Quran. Tolong jangan dibalik belah dengan menggunakan bantuan itu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran tolong jangan letakkan di atasnya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ya, kalau penudin ada hubungan, kalau talinya Quran ada hubungan dengan Al-Quran. Tapi kalau HP, ya menurut di atas Quran. Kira-kira bagus apa deh ibu? Ponsel, HP, telu HP memperonjok di Al-Quran. Deman Malik, ndek jaga kopi je. Apa Nabi kira-kira biasa kacamata dengan mama kecoplong kalau di atas Quran. Songko, kopiah, sorban, sejadah kalau di bawah Quran. Ampun, tolong hindari itu nggih. Tolong hindari. Walaupun tamat sebungkul bilang 10 jelo. Lagu tidak ada adab kepada Al-Quran. Kadang-kadang itu yang menyebabkan tidak bisa merubah karakter akhlak kita sehari-hari. Ini berubah. Masih doang belian suadat kanji pengerah dengan doa. Masih doang lawan kakak. Masih doang kurang menghargai orang lain. Akibat apa? Akhlak, adab, etika kepada kitab suci Al-Quran yang merupakan kalamullah, merupakan firman yang mukti matur habu julu-julu. Kalau ada sekretaris, sekdeskah, sekcamkah, atau mungkin tukang-tukang pihak surat, kepaten, atau mungkin sablon-sablon, ya, bisnis-bisnis, apa namanya itu, printer nih, itu warantan macam-macam makin nih. Bikin surat undangan, tolong jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim utuh dengan bahasa Arab. Termasuk menulis kalimat walillahi 'alan nas alal coba walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu biasanya pas undangan haji. Ayat Quran. Kemudian nanti pas ke paten inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ayat-ayat yang berkaitan tentang munasabah surat undangan tersebut kadang-kadang dimainkan oleh pihak sablon ataupun dari pihak tukang tulis surat undangan, saya tahu ngetik enter Tapi tolong itu tidak pas, tidak layak untuk ditulis di kertas-kertas. Walaupun harganya mungkin mahal nih, satu surat undangan mungkin harganya 5.000, 10.000, bahkan mungkin puluhan ribu. Tapi yang namanya kertas pasti pada saatnya nanti terlepas. Bahasanya paling biar jadi kipasan ampet-ampet. Di situ ada Al-Qur'an di kertas niki, di ampet-ampet. Al-Qur'an, innalillahi li ampet-ampet. Ada walillahi 'alan nas di ampet-ampet, dan lain-lain sebagainya. Tidak sadar kadang-kadang kita semua melakukan suatu kesalahan. Bare di selesai pengumuman dengan meninggal, si A meninggal di sini dan diwakamkan pada ini dan seterusnya. Selesai terbaca pemerbot berserakan di halaman masjid. Berserakan di lipuan masjid. Arab bijin merbot masih kocet tahun pihak kapal-kapalan. Terus ikan orang kapal-kapalan gak ada kertas nih gitu. Pada akhirnya warna lecek nih gitu kalau jadi lebak sampah. Warna lebak sampah tuh comberan lah. Di situ ada innalillah ayat Quran. Wabasyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingat masalah kata-kata innalillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian keterangan menjelaskan barang siapa yang mengamalkan 7 ucapan di saat 7 keadaan, maka akan dicap sebagai orang soleh di atas langit di hadapan para malaikat. Yang pertama adalah orang yang selalu mengistiqomahkan baca Bismillahirrahmanirrahim setiap memulai suatu perbuatan baik.
pelungguh berbuka baca bismillah. Berapa kali baca bismillah? Salah satu cara orang makan pertama, kedua, ketiga adalah bismillah. Pada demin kedua suapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekali dulu bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita tidak dihisab di hari kiamat makanan minum itu. Lagu silapah lalu cemes langsung. Teorinya ada, praktik berat gitu. Yang diajarkan oleh Imam Ghazali sebenarnya sebelum bihelik cangkep niki dendek demak-demak nasi niki mulai. Lagu itu masih di dalam malik tamprak. Berat teorinya kita tahu, lagu praktik mereka berat gitu ya. Apalagi lah mencari-cari dengan saleh-saleh niki. Pokok di mola sekali bersuap, 15 kali baca bismillah. Itu untung sekali baik. Si lapah lalu, si bedak larut gitu. Itu teori-teorinya. Ya tetap sih Allah mabarik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Tetap sih kalau memang awal menjelang berbuka membaca ya azim terus anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir liya dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Nanti Bapak Ibu yang tidak hafal tolong nih bijajari hafal tuh. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa siapa yang mengamalkan doa yang tadi akan dihapuskan dosanya, dibersihkan dari dosa seperti seseorang yang baru keluar dari rahim ibu. Lagu kadang-kadang pada repot setama manok, repot tambah bebek, repot mandi, ngebang langsung, kurma langsung, unti. Tidak kita duduk 5 menit mana-mana sebelum berbuka untuk membaca amal-amalan, amalkan ilmu. Masalah tentu apa ndek pokoknya adu aneh. Masa lalu tak tapus dosa keluar gara-gara ya azim doa. Itulah hikmahnya orang percaya, orang yakin. Orang yang tidak yakin tak mau baca. Ndek tapusan dosa. Tapi pelungguh sami yang yakin akan rahmat Tuhan, ampunan Tuhan, baca saja. Apalagi sampai 3 kali, 7 kali kita baca sebelum berbuka kan sayang mantap nih. Sambil kita tahu artinya, ya azim, wahai Allah yang maha agung. Ya azim, wahai Allah yang maha besar. Tadi. Terus anta ilahi, engkaulah Tuhanku. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selainmu. Ighfir liya dzambal azim, ampunkanlah dosaku. Dan ini menunjukkan bahwa istighfar yang paling hebat itu adalah istighfar yang ada unsur memuji Tuhan dulu baru minta ampun. Itu sebabnya sayyidul istighfar itu kan Allahumma anta rabbi. Ya Allah engkau lah Tuhanku. Ngaku dulu Allah Ta'ala jadi Tuhan, baru minta ampun di belakang. Kalau astagfirullahaladzim ini agak nomor urut belakangan itu istighfarnya. Cuman kan paling populer, paling gampang. Cuman istighfar yang paling hebat ya adalah istighfar yang ada awal-awal anta ilahi, la ilaha ghairuka, baru ighfir liya dzambal azim. Ya Allah ampunkanlah dosaku yang banyak, yang besar, selalu igati ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim ilal azim. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa yang sangat besar kecuali pelungguh yang maha besar. Jelas niki? Mampu apa dia Allah Taala perintah malaikat atit hapus dosa banyak selaku ande. Mampu apa tidak? Bani bayi malaikat kena dia jumlah tulis gitu. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah berani melawan Tuhan sedetik pun, sekalipun. Sekali ente suruh hapus. Karingnya adu apa deh itu? Tak hapus apa deh? Kita dah lamun suruh baguru hapus. Kita apalagi ini Tuhan yang perintahkan mereka yang terkenal taat. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang kita amalkan supaya dicap sebagai minas salihin? Karena orang-orang saleh ini akan masuk surga bersama para nabi, para rasul. Dia baru jadi nabi rasul tidak mungkin bahkan. Jadi syuhada berat zaman mangkin. Ya menjadi orang saleh tidak menutup peluang, siapapun bisa. Anak ama kangkung, amat lembain, amat robok bisa jadi orang saleh. Dia harus anak tuan guru, bijin ustaz, bijin kiai, siapapun bisa jadi orang saleh. Yang kedua apa? Membaca alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin. Setiap menutup perbuatan aktivitas baik. Pelungguh selesai mopok baca alhamdulillah. Ya. Selesai meriap. Selesai piak bije.
Itu lain pembahasan, jadi bahaya bulan Ramadan. Baik, nomor 3 kita lanjut. Ada error jadi. Yang ketiga apa? Membaca itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokok setiap mendapatkan musibah kecil apalagi besar, maka kita baca apa? Inna. Apa musibah yang besar menurut Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i masalah kecil mati niki. Laisal musab man fatahul ahbab basir. Bukan disebut musibah besar ketika seseorang ditinggal mati oleh orang-orang terkasihnya. Nggih. Fa innamal musab man fatahul ajr wa thawab. Tapi musibah besar adalah ada kesempatan untuk mendapatkan pahala besar tapi tidak mau ikut andil bergabung di dalamnya. Arah pengajian dia milu ngaji. Musibah besar ini. Kamu sak mati aja pasti mati. Nggih, ndek jelo niki lemaru, ndek lemaru lah. Dan juga meninggal paling niki-niki doang tahun dengan mati. Tertukar paling titik barang sebenarnya lagu. Ndek sabarang sakit balik, baik. Kan niki apalagi beli niki tahun niki. Ya niki tahun niki makam beliau ndek jalo tahun nggih. Seperti itu kan bijen beliau, sebinian beliau, tidak sebinian niki tahun almarhum cuma sudah tidak bersama lagi. Cuma rapat tahun niki. Nggih, lama belum ibu mungkin niki temakaman niki barang-barang berangkat pada masa. Kan seperti itu. Itu sebabnya menurut Imam Syafi'i niki lamun kelas itu aja bega ngaruh nggih. Ya bangku kadang-kadang nangis-nangisan terpilih nisi orang-orang terdekat. Tapi mari kita ikuti gaya Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i bahwa musibah besar itu adalah bahasa beliau si A milih juk si B. Lagu si B berangan juk si C. Si C berangan juk si D. D berangan juk si A. Bertepuk sebelah tangan. Nggih, misalnya dia yang berangan juk sepuluh dedare berangan juk cowok lain. Oh, ini musibah besar. Ya. Nauzubillah min. Itu musibah yang sangat dahsyat. Itu pikiran ini lagu ini dan pikiran itu. Jadi arana pikiran Allah Ta'ala jelas-jelas yang akan membalas setiap orang yang mengingatnya. Jadi kenapa harus memikirkan sesuatu yang belum jelas? Para hadirin jemaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Yang keempat adalah membaca apa? Setengah 4 lebih ini. Maafkan dulu. Nomor 4 Nabi membaca Masya Allah, melihat orang ganteng, orang cantik, orang kaya, orang pintar, okay? Ya, orang hebat pokoknya, maka kita ucapkan Masya Allah. Tak perlu mecak-mecak pada dengan saya pancing lindung. Ya, melihat mobil batur seolah mahal baru geres, ya Masya Allah. Okay? Tidak perlu bengak-bengak, biasa, karena Allah lah yang membuat, ya beliau-beliau mendirikan segala sesuatu. Okay? Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka salah satu amalan para aulia Allah ketika melihat segala sesuatu, okay? Apalagi musibah kematian, maka kita mengucapkan Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak mungkin Berarti apapun yang kita lakukan ini atas keinginan Tuhan, kan ke? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Dedek sombong jika kita pada neraka doang dimilih ngaji nak apa sih? Tugas kita adalah mengajak mereka solat-solat. Mendek milih jauh ni, lemak malik tenak. Dendek pendak, lemak malik tenak. Saya mungkin jelu ni kenyakan repot, kenyakan sibuk, okay? Lemak malik, ayo ngaji teh. Lat, sila ngaji mungkin belum sampun selesai kesibukannya. Yang kelima adalah membaca Insya Allah setiap berjanji. Ya, maka selalulah kita mengiringi segala janji kita dengan kalimat insya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu sudah peringatan langsung Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi di dalam kisah Ashabul Kahfi, asbabun nuzul atau penyebab Allah turunkan surat Al-Kahfi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh dua orang utusan kaum kafir Quraisy, yaitu Nadhr bin Haris sama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, mereka diutus oleh para kaum kafir dengan sejarah cerita yang cukup panjang. Singkat cerita,
Ya, kedua orang ini disuruh oleh orang Yahudi, rahib Yahudi di Madinah. Ya, ini kalian tanya Muhammad itu. Kalau dia bisa jawab, maka dia betul Nabi Rasul. Tapi kalau dia bisa jawab, bukan. Maka pertanyaan yang pertama adalah, ayo ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, ceritakan tentang Iskandar Zulkarnain. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ar-ruh. Maka ketika Nabi ditanya, beliau menjawab, uji bukum godan. Lema aruf jawab. Beliau lupa mengatakan insya Allah. Maka keesokan harinya malaikat Jibril dinarak datang, Lat dinarak datang, sampai petanda sejeluh, petanda semalam baru datang malaikat Jibril. Beliau sempat lelah berangan, sehingga itu bagian daripada pentingnya kita membaca Nabi. Insyaallah. Dalam sebagian kisah, mungkin pelungguh yang mewakili jawab azan sebagian. Kisah Israiliyat dikisahkan bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memiliki berapa istri jemaah? Lu ilalan. Kira sebinian Nabi Sulaiman? Enggak, nara 100. Iya, keluhin masih. La ilaha. Bosin lagi masih. Walau-walau betul tidaknya 100. Bahkan ada riwayat mengatakan 200. Nabi jari laki-laki paling kaya, paling jaya, tidak ada penguasa sesudah maupun sebelum Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin, doa beliau bahwa berikanlah aku kerajaan yang Allah tidak pernah diberikan oleh pelungguh sebelum dan sesudah. Mampu menundukkan angin, dan perlu ya starter mobil, beli minyak, tak perlu. Beliau cukup datang. Permadaninya ada, ya menurut si Aladin film Aladin. Banyak yang mereka naran adopsi, termasuk film Samson. Sam'un Al-Ghazi itu yang punya cerita yang lalu perang 1000 bulan itu yang khairum min alfi syahrin itu. Tapi kan lain kali mungkin pelungguh sudah jelaskan sama Tuhan. Sam'un Al-Ghazi jadi Samson dengan Barak. Suatu hari beliau mengatakan kepada masyarakatnya, saya mampu menggilir istri saya 100. Selapuan apa ada betian, selapuan apa ada jari mujahid bijin. Mamu anak seke-seke. Lupa bahasa insya. Dan beliau betul selapuan digilir sama ke 100. Berarti bapak-bapak mampu. Dia nekeng apolak lah, dan belum rengok 100. Ini dia bawa. Konon ceritanya lupa, beliau mengucapkan insya Allah. Sehingga ternyata arah sekek sebinian jari ilmu itu pun wallahu alam berlebih mungkin dua. Yang pasti bahwa ini yang pentingnya namanya mengucapkan insya Allah ketika berjanji. Arah niki guru tiang dulu di MAK di Kalijaga. Berayan kan disebut dengan ini. Dan kena insya Allah bahkan dalam arti pasti tak berjodoh hari pasti. Sambil bersumpah pokok saya bilin saling bilin. Saya merari berjulu mati anak saya pertama sih. Tentu Allah mentakdirkan mereka ya di ujung hubungan putus. Mulai kan, dia tak putus, tidak pernah saling cinta banget, sayang banget, pokok I love you, I miss you, I semuanya. Aku ternyata qadarallahu lahuma sesuatu yang berbeda. Allah mentakdirkan putus, ya. Putus cinta, putus, ya layang-layang. Dan cintanya, cinta saya tidak mungkin menjilat lidah aku buang isi. Ente cinta layang labir. Tapi kan belum cinta layang labir. Petok layang labir, palek malik sambung. Bagus sih. Ternyata setelah mereka putus, yang laki-laki merarik berjulu. Nggih. Demin merarik, betian, sebinian, nganak, mati sebinian. Ternyata Tuhan ya memang selalu maha mengingat. Janji piran waktu beberayan, kanji berayan julu. Saya merarik berjulu, mati berjalan. Dan dah terlalu lebay lah. Dia terlalu berlebihan. Semenjak dengar kisah waktu di Kalijaga 2003 mungkin waktu itu. 98.
Karena kita kan ikut dihijrahkan, maka ini gila pancor hijrah juk Sukarno arah. Gila Sukarno sekitar seminggu terpindah juk Kalijaga. Sekitar 1 cawi sintebaran 4 bulan terpindahan juk Mataram terpemondok gila asrama Umuna Hajah Rahmatullah ini Ninda situ asrama Umirah raniki kita tamat niki ali-ala MAK nggih ya tiang adik kelasnya Al Maulana Syekh beliau di kelas 2 yang kelas 1 nggih berbaca bahwa itu begitu parahnya orang-orang yang terlalu memastikan tanpa mengucapkan insya Allah. Saya mulakan menara jodoh ya bedait tadi atau kata lagu lah menara untung ya uli side mau dengan tiang mau dengan seperti itu prinsip bagus. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan yang ke-6 dan ke-7 yaitu setiap kita melakukan perbuatan dosa segeralah kita mengucapkan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah rabbinal khotoya dengan hatoya isi kepikiran hatoya ya tembok arti khotoya okay? kesalahan-kesalahan khotiatun khotiatani khotiat ya khotoya kesalahan-kesalahan khotoya setiap kita melakukan ataupun mengucapkan sesuatu yang keliru yang disengaja ataupun tidak hilaf maka mari kita biasakan lidah ini untuk nggih spontanitas refleks astagfirullahalazim walaupun tidak sengaja serius dosa gawe dosa nggih mari segera astagfirullahalazim. Bahasa para ulama tasawuf beliau mungkin pernah sampaikan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada istilahnya dosa besar kalau kita iringi dengan permohonan ampun. Mungkin kita sudah melakukan dosa-dosa besar tapi sekarang kita taubat indeng ampun astagfirullahalazim lebih-lebih di malam hari, lebih-lebih di saat sepertiga malam nggih, lebih-lebih lewat 10 malam terakhir. Maka tentu Allah akan mengampunkan dosa-dosa besar ini. Tidak ada istilah dosa besar kalau diiringi dengan permohonan ampun maaf kepada yang berhak memberikan ampun dan maaf. Oke, ampun. Kemudian yang berikutnya adalah wala saghirata ma'al isra. Tidak ada istilahnya dosa kecil kalau terus menerus tanpa henti dilakukan. Maka dia bau teremeh dosa-dosa kecil ini kita segera astagfirullahalazim terus mohon maaf bukan hanya bibir tapi kan dalam angan tanda ini ngampun ya Allah seperti itu. Kemudian yang terakhir berhubung sami banyak kesibukan sebagai istri yaitu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap melihat orang berbuat dosa yang dit bau sit stop arah dengan bejangkungan dina mamu bajang-bajang beraya dit baru tak silik barang yang itu yang pelewas dengan ngenem jaga kenyakan gawe maksiat lama tak silik itu ya jadi kesangkur barang maka minimal kita ucapkan la haula wala quwata illa billah bahwa serah juk nenek mereka itu adalah ciptaan Tuhan makhluk Allah maka kita serahkan kepada yang maha kuasa ada tegijan hidayah menurut keinginan Allah cara Allah yang terbaik mungkin itu yang dia bisa sampaikan. Mohon maaf ya sekalian, waktu asar sudah tiba, maka garis seberat tak membuka ni kita nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterlambatan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menutup majelis kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na